Supreme Martial God Technique. Bab 1611-1620. Bab 1611 Mata Iblis Tianji. Orang-orang di dalam tidak tahu bahwa Wu Yun dan yang lainnya sudah berada di luar. Oleh karena itu, tidak ada persiapan dan tidak ada aura tersembunyi. Dilihat dari aura yang keluar dari tubuh mereka, ada 3 orang di dalamnya. Seorang kultivator di alam 99 kembali ke 1. Namun, kultivator di alam 99 kembali ke 1 ini memiliki aura yang lebih lemah dari Kong Jiu. Dia pasti kurang kuat dari Kong Jiu. Dan dengan pembangkit tenaga listrik alam Jiu Jiu Guyi ini, ada juga seorang kultivator alam Dacheng dan seorang kultivator alam Taixu. Meski hanya ada 3 orang, kekuatan mereka secara keseluruhan jauh lebih kuat dari Wu Yun dan yang lainnya. Kong Jiu dapat menangani 99 kembali ke 1 alam. Lin Yi dapat menangani alam Taixu. Namun ada alam Dacheng yang 2 alam lebih kuat dari alam Taixu, belum lagi Wu Yun dan Yu Yi bergabung. Bahkan jika 10 Wu Yun dan Yu Yi bergabung, mereka mungkin bukan lawan mereka. Menghadapi barisan seperti itu, Wu Yun lebih memikirkan tentang pertahanan diri saat ini. Dia tidak akan dengan bodohnya mengorbankan hidupnya demi Kong Jiu dan Lin Yi. Meskipun hal-hal di dalamnya sangat berharga, kehidupan tetap lebih penting. Apa yang dipikirkan Wu Yun saat ini adalah bagaimana melindungi dirinya sendiri tanpa ketahuan jika Kong Jiu mengatakan dia ingin masuk dan merampok orang-orang itu. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, pria di dalam berbicara lagi. Saudaraku, katakan padaku, apakah mata iblis Tianji ini begitu kuat? Sebenarnya ia memisahkan begitu banyak bagian. Tetapi dari beberapa buku kuno ras orc kita dapat mengetahui bahwa mata iblis Tianji adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Murid khusus adalah hak istimewa yang dimiliki oleh para penggarap ras manusia. Selain ras manusia mereka, ras kita yang lain tidak mungkin untuk hamil, dan mata iblis Tianji ini cukup untuk menempati peringkat 5 besar dalam peringkat mata alien manusia. Meskipun ini hanya bagian pertama dari mata iblis Tianji, jika kita dapat membuat mata iblis Tianji mengumpulkan semuanya pecahan murid ajaib dan aktifkan murid iblis Tianji sepenuhnya. Saat itu, kekuatan tempurku pasti akan naik lebih dari 1 level. Murid iblis Tianji. Di dalam, sebenarnya adalah murid iblis Tianji. Wu Yun dan yang lainnya, termasuk Kong Jiu, yang mendengar diskusi orang-orang di dalam, menunjukkan kegembiraan. Mata iblis Tianji. Mereka cukup untuk menempati peringkat 5 besar dalam daftar murid aneh. Saya hanya pernah mendengarnya dalam rumor sebelumnya, tetapi saya tidak pernah menyangka akan cukup beruntung untuk bertemu dengannya. Meski hanya salah satu pecahannya, namun pasti memiliki daya tarik yang fatal bagi setiap orang kuat. Bahkan orang kuat seperti Kong Jiu, yang berada di alam 99 kembali ke 1. Saat ini, Wu Yun bahkan lebih bersemangat. Sekarang, yang paling perlu dia tingkatkan, selain kultivasinya sendiri, adalah kemampuannya untuk memiliki mata yang berbeda. Dan murid anehnya sekarang terjebak di ambang Dacheng 9 bintang, tidak dapat membuat kemajuan apapun. Sangat membutuhkan perbaikan. Dan jika Anda menggunakan cara normal untuk berkembang, Anda mungkin tidak dapat menemukan peluang selama beberapa tahun, atau bahkan puluhan tahun. Dan jika bisa diintegrasikan dengan murid aneh lainnya, maka peningkatan kecepatannya pasti sangat menakutkan. Saya masih ingat lompatan besar yang dibawa oleh 3 teknik murid ke Wu Yun dengan mengintegrasikan mata ilahi surga. Selain itu, nilai mata iblis surgawi ini jauh lebih berharga daripada mata takdir ilahi. Semakin dia memikirkannya, Wu Yun semakin bersemangat. Awalnya, sebelum dia mengetahui apa yang ada di dalamnya, dia memiliki ide untuk tidak memperjuangkan apa yang ada di dalamnya, tetapi hanya melindungi dirinya sendiri. Tapi sekarang, setelah mengetahui ada pecahan mata iblis Tianji di dalamnya, saya langsung berubah pikiran, apapun yang terjadi, saya harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Sambil berpikir, Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap ke 3 orang di sampingnya. Mata Yu Yi kosong dan dia tidak tahu. Tampaknya dia telah sepenuhnya menerima kontrak tuan pelayan Lin Yi. Wajah Lin Yi penuh keserakahan, matanya berputar, dan dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Bahkan Kong Jiu pun penuh dengan keserakahan.
Dari sorot mata Kong Jiu, aku khawatir dia juga menginginkan mata iblis Tianji ini. Hasilnya, Wu Yun tiba-tiba merasa jauh lebih lega. Awalnya, dia mengira Kong Jiu hanya membawa mereka masuk. Betapa memusingkannya jika mata iblis Tianji ini sampai ke tangan Lin Yi. Bagaimanapun, Lin Yi bisa dibunuh kapan saja. Namun Kong Jiu berbeda, dengan kekuatan Kong Jiu, selama ia tidak dikepung oleh beberapa orang kuat di alam 99 kembali ke satu, meski ia kalah, tetap tidak ada masalah untuk mundur. Oleh karena itu, ide Wu Yun nantinya adalah membantu Kong Jiu mendapatkan potongan mata iblis Tianji terlebih dahulu. Serahkan pada Kong Jiu untuk diamankan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, Wu Yun telah memutuskan bahwa ketika dia pergi, dia akan menemukan cara untuk menyingkirkan Kong Jiu. Pada saat itu, pecahan mata iblis Tianji akan tetap ada. Miliknya. Saat dia sedang berpikir, tiba-tiba suara Kong Jiu terdengar dari depan. Kalian bertiga, kemarilah, aku akan membuat rencana untuk kalian perjuangkan nanti. Ada 3 dari mereka, satu adalah Jiu Jiu Guyi, satu adalah Dacheng, dan satu lagi adalah Taixu. Tentu saja, yang Jiu Jiu Guyi akan serahkan padaku. Ayo, Lin Yi, kamu dan Yu Yi bergabung untuk menghentikan kultivator alam Dacheng itu. Xiao Feng, tingkat kultivasimu paling rendah. Kamu tidak perlu melakukan apapun nanti. Setelah kamu masuk, temukan di mana mata iblis ekstrim disembunyikan, lalu temukan cara untuk merebutnya. Ingat, jika kamu mengambilnya dan melarikan diri, kami akan memotong ratumu. Setelah mendengar ini, Lin Yi bertanya. Tuan Kong Jiu, Yu Yi dan saya bekerja sama untuk menghadapi kultivator alam Dacheng. Meskipun sulit, kami masih tidak memiliki masalah dalam memblokir selusin gerakan. Anda tentu tidak akan memiliki masalah dalam menghentikan kultivator alam Jiu Jiu Guyi. Sejak saat itu, dilihat dari auranya, kekuatannya tidak sebaik milikmu. Tapi, ada alam Taixu yang lain, apa yang harus kita lakukan? Biarkan Xiao Feng mencari mata iblis ekstrim dari surga sambil bertarung melawan Taixu penggarap alam. Orang-orang itu, tapi para orc. Para orc paling baik dalam pertarungan jarak dekat. Aku khawatir Xiao Feng tidak akan mampu melakukan satu gerakan pun. Kong Jiu berkata dengan suara yang dalam, aku akan menghentikan mereka berdua. Saat dia berbicara, Kong Jiu menoleh untuk melihat Wu Yun lagi. Xiao Feng, ingat, jangan lakukan apapun setelah masuk. Tidak peduli apa yang terjadi pada kami, kamu hanya perlu mengingat misimu. Temukan mata iblis Tianji, lalu temukan cara untuk mengambilnya. Bab 1612. Dimengerti, Tuan Kong Jiu. Wu Yun mengangguk dengan berat dan berkata pada dirinya sendiri, Kong Jiu percaya padaku, tidak, dia harus percaya pada Xiao Feng. Orang-orang itu hanya mengatakan dengan jelas bahwa mereka tidak dapat mengambil iblis. Hitomi, bahkan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kong Jiu sebenarnya memberiku tugas ini, aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tentu saja, Wu Yun mempunyai ide ini hanya karena identitasnya saat ini adalah Xiao Feng. Dan dia juga mengetahui kemampuan Xiao Feng, jadi dia merasa lucu karena Kong Jiu sangat mempercayai Xiao Feng. Dengan kemampuan Xiao Feng, wajar jika dia tidak bisa mengambil murid yang sangat ajaib hari itu. Namun, jika itu adalah kekuatan Wu Yun sendiri, itu akan berbeda. Wu Yun selalu ahli dalam merebut harta karun, dia 70% yakin bisa berhasil mengambil murid ajaib hari itu. Tentu saja, belum diketahui apa yang menjaga mata iblis Tianji, dan Wu Yun tidak berani mengambil kesimpulan begitu saja. Lagi pula, bahkan para orc yang berada di 99 kembali ke satu alam tidak dibawa pergi. Agaknya, tidak akan mudah untuk membawanya pergi. Ayo masuk sesuai rencana tadi. Kong Jiu memerintahkan dengan suara rendah, lalu dia memimpin dan bergegas menuju ruangan batu lebar di depan. Siapa? Segera, suara marah terdengar dari dalam. Ras manusia, sebenarnya dia adalah seorang kultivator ras manusia. Aku tidak menyangka kamu benar-benar menemukan tempat ini. Pasti mati. Terjadi ledakan, dan tiba-tiba terjadi serangan yang dahsyat. Di lorong belakang, Yu Yi mendengar suara perkelahian dan hendak bergegas keluar, tapi tiba-tiba ditarik kembali oleh Lin Yi. Tunggu.
Lin Yi tampak murung dan menggeram. Yui memandang Lin Yi dengan wajah bingung. Wu Yun tidak bergerak. Dia melirik Lin Yi. Dari ekspresi wajahnya, kita mungkin bisa menyimpulkan apa yang dia pikirkan. Dilihat dari tatapan dinginnya saat ini, Wu Yun menduga Lin Yi mungkin ingin menunggu sampai Kong Jiu dan ketiga orang itu bertarung sampai kedua belah pihak terluka sebelum masuk untuk mendapatkan keuntungan. Namun, tak lama kemudian, ekspresinya berangsur-angsur menjadi lebih tenang. Ayo pergi, sesuai rencana Tuan Kong Jiu, Xiao Feng, kamu harus ingat, kamu harus mengeluarkan mata iblis Tianji. Jika kamu tidak mengeluarkannya, kamu tahu, aku hanya perlu satu pikiran, dan kamu akan mati tanpa penguburan. Tanah. Setelah mengatakan itu, Lin Yi dan Yui juga terbang menuju ke dalam. Wu Yun melihat sosok kedua orang yang mundur dan tersenyum tipis. Dia tahu bahwa Lin Yi mungkin juga memiliki pemikiran jahat tentang mata iblis Tianji. Baru saja, dia ingin membunuh Kong Jiu secara diam-diam, tetapi karena suatu alasan, dia membatalkan rencana ini. Mungkin saya merasa waktunya belum cukup matang sekarang. Namun, tidak sulit membayangkan jika saatnya tiba, Lin Yi pasti akan menyerang Kong Jiu secara diam-diam. Orang ini sangat kejam. Wu Yun tersenyum diam-diam, tapi dia tidak sebodoh Lin Yi. Sebelum memutuskan untuk meninggalkan Gua Yuling, betapapun bagusnya kesempatannya, dia tidak akan menyerang Kong Jiu. Kecuali identitasnya terungkap, membunuh Kong Jiu sama dengan membunuh dirinya sendiri. Tanpa Kong Jiu, di Gua Yuling ini, yang bisa ia lakukan hanyalah diam dan menunggu kematian. Lin Yi, yang didorong oleh keserakahan, mungkin tidak banyak berpikir. Oleh karena itu, mulai sekarang, Wu Yun mungkin harus diam-diam memperhatikan tindakan Lin Yi. Meskipun Kong Jiu kuat, dia mungkin tidak tahu bahwa Lin Yi ingin menyakitinya. Begitu Lin Yi benar-benar menemukan kesempatan untuk menyakiti Kong Jiu, itu adalah hasil yang sama sekali tidak ingin dia lihat. Sambil memikirkannya, suara pertarungan yang lebih kacau terdengar dari ruangan batu di depan. Tampaknya menurut rencana, Lin Yi dan Yui sudah bergabung dalam pertempuran. Sudah waktunya. Wu Yun diam-diam berbisik, lalu dia menyebarkan keterampilan tubuhnya dan terbang menuju ruang batu. Sekilas, Kong Jiu bertarung melawan dua orang sendirian, seperti rencana sebelumnya. Lin Yi dan Yui bekerja sama untuk melawan satu orang. Wu Yun tidak memperhatikan hal lain, tapi kemunculan ketiga orc membuat Wu Yun sedikit terkejut. Namun, itu tidak terduga hanya karena ini adalah pertama kalinya Wu Yun melihat para orc. Faktanya, hal itu sudah menjadi spekulasi. Orc, seperti namanya, bentuknya mirip dengan manusia, hanya saja mereka lebih tinggi, tidak banyak perbedaan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa mereka bukanlah manusia seutuhnya, kecuali tubuh manusianya, mereka tetap mempertahankan atribut binatang di tempat lain. Penampilan dan anggota badan semuanya terlihat seperti binatang buas. Terlebih lagi, terlihat bahwa pertarungan hati-hati mereka sangat kuat dan mendominasi. Kong Jiu bertarung melawan dua orang sendirian. Karena kekuatannya yang luar biasa, sulit untuk mengetahui hasilnya saat ini. Adapun prajurit orc tingkat daceng yang dilawan Lin Yi dan Yui, hanya butuh beberapa saat bagi mereka untuk melihat bahwa mereka benar-benar berada dalam posisi yang dirugikan. Dalam 10 langkah, kekalahan tidak bisa dihindari. Melihat ini, Wu Yun menarik napas dalam-dalam, mengaktifkan teknik mata tajam, dan melihat sekeliling. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Jika ditunda terlalu lama dan Lin Yi serta Yui dikalahkan, maka rencana mereka akan dianggap gagal. Oleh karena itu, dia harus menemukan dan membawa pergi Tianji Motong sebelum Lin Yi dan Yui dikalahkan. Tidak diragukan lagi, ini adalah tugas yang sulit. Menemukan sesuatu dalam 10 gerakan, menyelesaikan kesulitan dan mengambilnya adalah ujian besar bagi Wu Yun. Jika dia tidak mengira benda ini cepat atau lambat akan menjadi miliknya, Wu Yun mungkin tidak ingin melakukan perjalanan ke perairan yang bermasalah ini. Karena memang berbahaya. Setelah Lin Yi dan Yui dikalahkan dan dia tidak meninggalkan ruangan batu tepat waktu, bahkan Kong Jiu pun tidak bisa menyelamatkannya. Orc yang kuat di alam daceng pasti akan menyerangnya. Menghadapi perbedaan alam yang begitu besar, Wu Yun mungkin tidak memiliki peluang untuk menang bahkan jika dia mencoba yang terbaik.
Dengan menggunakan teknik menusuk pupil, dia dengan cepat menemukan pecahan murid iblis Tianji. Itu digantung di dinding batu di sudut kiri. Dan di sekitar pecahan mata iblis ekstrim hari itu, terdapat lapisan perisai energi yang terlihat dengan mata telanjang. Meskipun kami belum mendekat, kami tidak dapat memastikan apakah perisai energi itu merupakan penghalang atau cara lain. Namun, perisai energi ini tidak diragukan lagi sangat kuat dan tidak dapat dihancurkan. Beberapa orang yang hadir dalam pertempuran itu melihat tindakan Wu Yun. Mengetahui bahwa dia telah menemukan pecahan mata iblis ekstrim hari itu. Kong Jiu dan yang lainnya diam-diam bahagia, dan kemudian Kong Jiu berkata dengan lantang, "Xiao Feng, jangan cemas, tenanglah, dan cobalah yang terbaik untuk memecahkan perisai pelindungnya sesuai dengan apa yang telah kamu pelajari di masa lalu." Tapi tidak seperti Kong Jiu dan yang lainnya, ketika para orc melihat Wu Yun telah menemukan pecahan mata iblis surgawi, mereka tidak panik. Karena mereka melihat bahwa budidaya Wu Yun hanya berada di alam raja abadi tingkat kelima. Di antara mereka, orc alam Taiksu yang dihentikan oleh Kong Jiu bahkan tertawa dan berkata, "Ah, manusia bodoh, bahkan kakak tertua kita tidak punya cara lain yang lebih baik selain memaksa istirahat. Kamu hanyalah alam raja abadi. Wah, bisakah kamu melakukannya?" Kata orang idiot, bahkan jika itu dipaksa untuk dibuka, budidaya alam raja abadinya masih jauh dari cukup. Kamu manusia bodoh, tunggu saja sampai mati. Begitu kedua anak laki-laki itu dipukuli olehku, jika saudara kedua membunuhmu, kalian berempat akan mati. Bab 1613 ini waktu yang tepat. Wu Yun secara alami mendengar ejekan orc itu, tapi dia tidak mempedulikannya. Pada saat ini, dia sudah terbang ke bawah dan mendarat di sebelah mata iblis Tianji. Setelah melihatnya dengan hati-hati sejenak, dia sedikit mengernyit. Pada saat yang sama, dia juga mengerti mengapa para orc yang berada di 99 kembali ke satu alam sebelumnya tidak dapat membukanya. Benar saja, ini adalah penghalang dengan struktur yang sangat kompleks dan kuat. Kecuali dia tahu cara memecahkannya, bahkan orang kuat di alam 99 Guyi mungkin harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk membukanya. Dengan kata lain, selain dengan paksa menerobos penghalang ini, saya khawatir tidak ada orang yang memiliki cara lain untuk mendobraknya. Tapi dengan cara ini, itu juga menggemakan kata-kata orc yang kuat, Wu Yun benar-benar tidak punya cara untuk memecahkannya. Setelah menonton sejenak, Wu Yun mengerutkan kening. Dia ingin mencoba dengan paksa dan menyerang dengan seluruh kekuatannya, tapi dia menahannya. Dengan Xiao Feng yang dia pura-pura saat ini, secara alami tidak mungkin untuk memukulnya dengan seluruh kekuatannya. Tetapi jika dia menyerang dengan seluruh kekuatannya, dia pasti akan terekspos, dan 90% dari waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap penghalang ini. Dapat dikatakan bahwa satu-satunya orang yang hadir di sini yang memiliki kemampuan untuk secara paksa mendobrak penghalang ini adalah Kong Jiu dan bos klan orc. Namun, tidak mungkin masing-masing pihak sepakat untuk membiarkan pihak lain mengambil tindakan. Wu Yun melihat dengan hati-hati dan menemukan bahwa meskipun mereka mengambil tindakan, kemungkinan besar mereka akan menghancurkan pecahan mata iblis Tianji. Karena penghalang ini terlihat kuat, namun sangat rapuh di dalamnya. Setelah dibuka secara paksa dan kekuatan yang kuat menyerang, kemungkinan mata iblis Tianji dipertahankan sangatlah kecil. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku baru saja melewatkannya seperti ini? Wu Yun bergumam, tentu saja dia tidak mau menyerah, tapi dia tidak punya pilihan. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benaknya. Kamu bocah, kamu beruntung. Ini sebenarnya adalah mata iblis surgawi. Tapi, sayang sekali, itu hanya sebuah fragmen. Itu tidak lain adalah lonceng penciptaan ilahi yang Wu Yun tidak bisa bangunkan sebelumnya. Bajingan tua, apakah itu kamu? Sialan. Wu Yun mengutuk kegirangan saat mendengar suara lonceng penciptaan ilahi. Orang ini bangun pada waktu yang tepat. Hah, dua orang kuat di 99 kembali ke satu alam. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Lonceng penciptaan ilahi melihat sekeliling dan bertanya dengan bingung. Jelas sekali, dia mungkin baru saja bangun dan tidak tahu tentang kejadian Wu Yun sebelumnya. Waktu hampir habis, Wu Yun memberikan beberapa penjelasan umum,
dan kemudian berkata, "Saya akan menjelaskan kepada Anda setelah semuanya selesai." Adakah cara untuk mendobrak penghalang ini tanpa membuat khawatir orang-orang itu? Hei, tentu saja saya ada jalan. Dengan cara ini, saya selalu menjadi yang terbaik dalam memecahkan penghalang. Lonceng penciptaan ilahi berkata dengan bangga, namun, Anda harus menggunakan kultivasi Anda nanti untuk menutupi kekuatan saya sebanyak mungkin. Dimengerti. Ayo, ambil tindakan, bajingan tua. Saat dia berbicara, Wu Yun kembali menatap Lin Yi dan Yu Yi dan berkata, setelah kedua orang itu dikalahkan, saya tidak akan memiliki kesempatan sebaik itu. Saat berikutnya, saya melihat Wu Yun diam-diam mendesak seni dewa bela diri Taisang tentu saja, karena identitasnya saat ini adalah Xiao Feng, apa yang dia keluarkan juga memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Xiao Feng. Namun, ketika dia melihat Wu Yun menunjukkan kultivasinya, suara putra ketiga klan orc terdengar lagi. "Huff, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri, bagaimana kamu bisa menunjukkan kultivasimu? Kenapa, kamu sendiri yang ingin membukanya dengan paksa? Bermimpilah." Kakak ketiga, berhenti bicara omong kosong, jangan terganggu. Anak itu tidak bisa mengambil mata iblis surgawi. Dia membantuku begitu keras hingga dia mengalahkan musuh di depanku. Mata iblis surgawi harus menjadi milik kita. Bos klan orc mengingatkan. Oke, saudara. Orc ketiga mengangguk sebagai jawaban, dan kemudian berhenti memperhatikan Wu Yun. Dengan cara ini, Wu Yun diberi kesempatan terbaik. Awalnya, saya takut orang-orang ini akan terlalu memperhatikan saya, sehingga memperlihatkan lonceng ilahi penciptaan. Dan kemudian dengan sengaja menggunakan kultivasinya untuk menutupi. Tanpa diduga, orang-orang ini tidak menganggapnya serius dan tidak peduli sama sekali. Kesempatan bagus seperti itu tentu saja tidak akan dilewatkan. Diam-diam, kekuatan lembut perlahan-perlahan muncul dari Wu tubuh Yun. Kekuatan ini sangat tersembunyi. Meskipun kuat, di bawah kendali lonceng penciptaan ilahi, itu hanya dikaburkan oleh nafas yang dikeluarkan oleh Wu Yun sendiri. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan sama sekali pada Wu Yun di sisi lain. Kong Jiu berharap Wu Yun bisa mengambilnya, tapi nyatanya, dia tidak punya banyak harapan. Dia tidak bodoh. Bahkan kultivator alam Jiu Jiu Guyi dari suku orc tidak bisa mengambil sesuatu. Memang sulit untuk dia, hanya seorang murid alam Raja Abadi. Alasan mengapa dia diminta untuk mencoba hanyalah untuk mencobanya. Lagi pula, menurut pendapatnya, Xiao Feng tidak akan bisa bertarung di level ini bahkan jika dia berpartisipasi dalam pertempuran. Seberapa besar efeknya? Namun, pada saat ini, tiba-tiba, suara berderak tajam terdengar. Mendengar suara ini, Wu Yun langsung gembira, dan melihat perisai penghalang yang menjaga mata iblis Tianji. Pada saat ini, retakan muncul satu demi satu, dan hampir hancur total. Belum lagi yang lain, bahkan Wu Yun sendiri tidak tahu bagaimana lonceng penciptaan ilahi melakukannya. Dan suara ini juga mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang dalam pertempuran, adalah tercekik. Mereka bahkan lupa tentang pertempuran di tangan mereka. Hampir tanpa sadar, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Wu Yun. Ketika mereka mendengar suara yang tajam pada saat itu, meskipun semua orang tahu bahwa ini adalah suara penghalang yang pecah, mereka semua skeptis namun. Ketika mereka benar-benar melihat pemandangan di depan mereka, mereka harus mempercayainya. Tapi mereka semua menggunakan. Mereka memandang Wu Yun dengan tidak percaya. Mereka tidak bisa memahaminya sama sekali. Bagaimana Wu Yun melakukannya? Mendobrak penghalang dengan begitu mudah tanpa merusak pecahan mata iblis Tianji di dalamnya. Melihat penghalang itu tanpa daya rusak, dan Wu Yun tidak sopan, dan langsung mengulurkan tangannya ke arah pecahan mata iblis Tianji yang tergantung di udara. Tapi saat itu, dia tiba-tiba mendengar bos klan orc meraung, hentikan anak itu dengan cepat, dia benar-benar menghancurkan penghalang telah dibuka, hentikan dia dengan cepat, jangan biarkan dia mengambil mata iblis Tianji. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin dalam bergegas menuju Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun belum mendapatkan mata iblis surgawi, tapi dia tiba-tiba diselimuti oleh aura budidaya yang kuat dari bos klan orc.
Segera, dia membeku dan merasa seolah-olah seseorang memasang belenggu di tubuhnya, dan gerakannya menjadi sangat lambat. Sosok bos orc juga bergegas ke arahnya. Reaksi Kong Jiu sedikit lebih lambat dibandingkan dengan bos orc. Setelah setengah sesaat, dia tiba-tiba meraung, "Xiao Feng, hati-hati. Binatang buas, jangan coba-coba merampokku." Bab 1614 diperoleh penggabungan. Pada saat yang sama setelah dia selesai berbicara, Kong Jiu juga melepaskan kultivasinya dan bergegas pergi. Dan dengan datangnya kekuatan kultivasi Kong Jiu, Wu Yundang merasa belenggu di sekelilingnya telah banyak hilang. Dia telah melanjutkan tindakannya, dan pada saat yang sama, dia hanya mendengar suara Kong Jiu. "Xiao Feng, ambil mata iblis Tianji dan cepat pergi. Aku akan memotong ratumu. Tunggu aku di luar." Boom! Suara gemuruh yang keras terdengar, dan Kong Jiu telah menghentikan bos klan orc. Melihat ini, Wu Zhen meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat mengambil pecahan mata iblis hari itu ke tangannya. Tanpa berhenti sama sekali, dia segera menggunakan skill tubuhnya dan berlari menuju ruangan batu melalui lorong di mana dia berasal. Di belakangnya, raungan marah dari bos orc datang. Merekalah yang menemukannya, tapi mereka tidak menyangka akan digunakan sebagai pakaian pernikahan para murid manusia ini. Namun, setelah istirahat ke-9, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menyaksikan tanpa daya saat Wu Yun mengambil pecahan mata iblis Tianji. Setelah berlari dengan liar di lorong untuk beberapa saat, pertarungan di belakangnya berlanjut, dan Kong Jiu tidak keluar, sepertinya bos para orc sudah putus asa. Wu Yun juga samar-samar mendengar teriakan Yu Yi. Dilihat dari suaranya, kemungkinan besar Yu Yi dalam bahaya. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan Wu Yun. Dia melihat pecahan mata iblis Tianji di tangannya. Warnanya ungu murni, dan juga memancarkan cahaya ungu. Meski berupa pecahan, garis besarnya masih dapat disimpulkan secara kasar. Menurut ide awal Wu Yun, setelah mengambil pecahan mata iblis Tianji, dia akan menyimpannya sementara sampai Kong Jiu keluar, dan kemudian menyerahkannya kepada Kong Jiu untuk diamankan. Saat berangkat, ambil kembali dari Kong Jiu. Tapi sekarang, dia tiba-tiba berubah pikiran. Kecuali dia tidak sabar untuk menyerap pecahan mata iblis Tianji. Hal terpenting adalah lonceng penciptaan ilahi telah bangkit. Pada saat ini, sebuah rencana perlahan muncul di benaknya. Artinya, sebelum Kong Jiu keluar, seraplah pecahan mata iblis Tianji. Lalu ganti dengan yang lain dan berikan pada Kong Jiu. Bagaimanapun, Kong Jiu belum pernah melihatnya, dan selain itu, mereka tidak tahu bahwa Wu Yun memiliki mata yang istimewa. Oleh karena itu, mereka tidak ragu bahwa Wu Yun dapat langsung menyerap pecahan mata iblis Tianji. Melakukan hal itu tentu saja sangat berisiko. Menghadapi risiko seperti itu, kartu truf Wu Yun adalah lonceng penciptaan ilahi. Jika rencana ini gagal dan terungkap, biarkan lonceng penciptaan ilahi mengambil tindakan secara langsung dan kemudian melarikan diri dengan cepat. Di rumah Gua Yuling ini, yang terbaik adalah memiliki Kong Jiu sebagai kartu penjaga. Jika ingin diekspos, dengan lonceng penciptaan ilahi, tidak akan sesulit sebelumnya. Namun, ada satu hal lagi yang harus ditanyakan tentang lonceng ilahi penciptaan. Setelah berpikir sejenak, Wu Yun bertanya, "Bajingan tua, izinkan saya menanyakan sesuatu. Apa tingkat kultivasi Anda saat ini? Seberapa yakin Anda bahwa Anda dapat menghadapi manusia kuat yang Anda lihat sebelumnya?" "Tuan, saya baru saja mencapai level ke-9, dan saya memiliki sedikit peluang untuk menang melawan orang itu." Lonceng penciptaan ilahi berkata perlahan, namun, tidak masalah untuk bertarung dengan beberapa gerakan. Tidak semudah itu baginya untuk melakukannya. "Pertahankan aku. Cukup, ya." Wu Yun tersenyum tipis, lalu dengan kasar menjelaskan rencananya kepada lonceng penciptaan ilahi. Lonceng penciptaan ilahi merenung sejenak dan berkata, "Apa yang Anda katakan tentang menggunakan sesuatu untuk menggantikannya? Saya punya cara untuk melakukannya, tapi ya, itu tergantung pada berapa lama waktu yang Anda perlukan untuk menyerapnya. Masih dalam kondisi terbaik sekarang. Ikuti terus Kong Jiu, dengan dia sebagai tameng, kita bisa menyelamatkan banyak masalah. Jadi, kamu harus menyelesaikan semua yang perlu kamu lakukan sebelum mereka bertarung."
Setelah mendengar ini, Wu Yundao berkata, "Bajingan tua, menurutmu berapa lama waktu yang dibutuhkan Kong Jiu untuk menyingkirkan para orc itu sepenuhnya?" "Setengah seperempat jam, mungkin lebih singkat, tapi mungkin dalam waktu ini, mereka 3 orc orang-orang di suku tersebut benar-benar gila saat ini." Meskipun Kong Jiu ditekan oleh kultivasinya, karena dia sendirian dan dia harus membawa pria Taiksu Realm bersamanya, mungkin sulit untuk melarikan diri dalam waktu singkat. Setengah seperempat jam. Cukup. Wu Yun mengangguk. Pada saat yang sama, dapat diketahui dari perkataan lonceng ilahi penciptaan bahwa tampaknya Yu Yi memang telah mati. Tanpa basa-basi lagi, Wu Yun memilih tempat dan duduk bersila. Mengangkat telapak tangannya dan membaliknya, teknik Dewa Bela Diri Taisang perlahan beredar, dan kekuatan kultivasi melonjak. Di bawah kendali teknik Dewa Bela Diri Taisang, pecahan mata iblis Tianji perlahan melayang ke posisi 3 inci dari alisnya. Saat berikutnya, pupil aneh itu bergerak, dan 3 sinar cahaya melintas di pupilnya. Warna biru transparan dari teknik menusuk mata. Warna emas muda dari teknik mata memperbaiki tubuh. Warna ungu keemasan dari cahaya ilahi penghancur dunia. 3 jenis sinar cahaya melintas, dan seberkas cahaya ungu tua juga tercurah dari pecahan mata iblis surgawi. "Suk!" Wu Yun berteriak, dan semua cahaya ungu tua yang keluar dari mata iblis Tianji tersedot ke dalam pupilnya. Pada awalnya, ada reaksi balik di antara keduanya. Namun, segera, serangan balik ini berangsur-angsur menghilang, dan penyerapan Wu Yun secara bertahap memasuki kondisi stabil. Dewa Pencipta, yang telah memperhatikan semua ini, diam-diam mengangguk pada saat ini. Wu Yun telah membuat kemajuan besar dalam pengembangan murid istimewanya. Diperkirakan menurut kecepatan ini, bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari setengah seperempat jam. Benar saja, tak lama kemudian, 3 sinar cahaya langsung melintas di pupil Wu Yun. Dan pecahan mata iblis surgawi yang tergantung di antara alisnya secara bertahap memudar pada saat ini. Cahaya ungu yang awalnya mekar, berangsur-angsur menghilang, mengering, muncul retakan, dan akhirnya berubah menjadi bubuk dan menghilang di udara. Berhasil. Keterampilan kedua mata saya akhirnya mencapai kesuksesan besar dan memasuki alam kesempurnaan. Wu Yun membuka matanya dengan senyum tipis di bibirnya. Namun, dengan senyuman tipis, ada juga sedikit kekecewaan, dan dia berkata pada dirinya sendiri, sayang sekali cahaya ilahi penghancur dunia masih gagal menerobos dan masih terjebak dalam kondisi bintang 9 daceng. Namun, dengan hasil ini, Wu Yun sudah sangat puas. Lagi pula, tanpa pecahan mata iblis Tianji, akan sulit bagi 2 teknik mata pertama untuk menembus kondisi kesempurnaan dalam waktu singkat. "Kamu bocah, itu berhasil." Suara Dewa Pencipta datang pada saat yang tepat, lalu dia tersenyum dan berkata, "Ambil ini, dan gunakan untuk menipu Kong Jiu, seharusnya tidak ada masalah." Saat dia berbicara, Dewa Pencipta sedang berbicara. Di tangan Zong, sebuah pecahan yang memancarkan cahaya ungu muncul. Pada pandangan pertama, itu terlihat persis seperti pecahan murid yang sangat ajaib pada masa itu. "Sial, bagaimana kamu melakukan itu?" Wu Yun berkata dengan terkejut sambil mengambil pecahan itu. Namun pada saat ini, dalam sekejap, suara gemuruh keras terdengar dari ruang batu di ujung lorong. "Xiao Feng, ayo pergi." Begitu dia selesai berbicara, Kong Jiu bergegas masuk dari dalam sambil memegang Lin Yi yang berlumuran darah. Di belakang Kong Jiu ada 2 orang kuat dari klan Orc. Itu anak sulung dan anak kedua, sedangkan anak ketiga kemungkinan besar mati di tangan Kong Jiu. "Datang," bisik Wu Yun, lalu mengikuti jejak Kong Jiu dan bergegas keluar dari lorong. "Bagaimana kabarmu? Tidak ada yang salah dengan mata iblis Tianji, kan?" Kong Jiu bertanya di tengah jalan. Bab 1615 Pengkhianatan. "Tuan Kong Jiu, jangan khawatir, murid iblis Tianji secara alami akan diserahkan kepadamu tanpa cedera." Wu Yun mengikuti di samping Kong Jiu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Bawalah Lin Yi bersamamu, dan aku akan membuat masalah bagi 2 orang di belakang. Jika tidak, akan sulit untuk menyingkirkan mereka." Saat dia berbicara, Kong Jiu melemparkan Lin Yi ke Wu Yun. Sejujurnya, Wu Yun tidak ingin menjemput Lin Yi, tapi setelah memikirkannya, dia tetap menjemputnya.
Toh untuk saat ini Kong Jiu masih memiliki nilai dan belum terekspos. Wu Yun menggendong Lin Yi di depan, dan auman Kong Jiu datang dari belakang. Tidak lama kemudian, hanya suara gemuruh yang terdengar, diikuti dengan getaran di seluruh bagian. Ledakan. Wu Yun menoleh ke belakang dan melihat Kong Jiu telah menghancurkan seluruh lorong. Benar-benar menghalangi jalan keluar bagi dua orc kuat di belakang mereka. Tentu saja, dengan kekuatan dua orc yang kuat, rintangan ini tidak akan mampu menutup mereka sepenuhnya. Namun, jika Anda ingin menghapus saluran tersebut, tentu memerlukan waktu. Dan jangka waktu ini cukup bagi Wu Yun dan yang lainnya untuk berlari jauh. Segera, Kong Jiu terbang kembali ke Wu Yun dan berbisik, "Ikuti saya, dan cepatlah. Saya khawatir penghalang Wu di luar akan segera dibuka. Kita harus segera pergi dari sini, dan kita tidak bisa dikejar oleh orang-orang di belakang kita. Begitu mereka tahu bahwa kita memiliki pecahan mata iblis Tianji di tangan kita, itu akan sangat merepotkan." Kong Jiu mengingatkan Wu Yun sambil memimpin jalan. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Xiao Feng, di mana mata iblis surgawi? Berikan padaku." Wu Yun mengerutkan kening dan menyerahkan pecahan ungu yang diberikan kepadanya oleh lonceng penciptaan ilahi. Saya harus mengatakan bahwa saat ini, dia agak gelisah. Di saat yang sama, dia juga siap melarikan diri kapan saja. Meskipun lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa seharusnya tidak ada masalah dalam menggunakan pecahan ungu ini untuk menipu Kong Jiu, yang belum pernah melihat mata iblis Tianji. Namun kita tetap perlu waspada. Jika Kong Jiu melihat kekurangannya, dia akan mengendalikan Wu Yun dengan backhand-nya. Lalu, ketika tiba waktunya untuk melarikan diri, semuanya tidak akan sesederhana itu. Kong Jiu mengambil pecahan ungu itu dari tangan Wu Yun dan mempertimbangkannya sejenak. Tiba-tiba, ekspresi Kong Jiu tiba-tiba berubah, matanya dingin, dan dia berbalik menatap Wu Yun. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Feng, ini bohong." Mendengar ini, hati Wu Yun tiba-tiba bergetar. Rahasianya tidak baik. Mungkinkah bajingan ini mengetahuinya? Dia bahkan hampir meninggalkan Lin Yi dan hendak berbalik dan melarikan diri. Untungnya dia menahan diri. Berpura-pura tenang, dia berpura-pura bingung dan berkata, "Tuan Kong Jiu, apa maksudmu dengan ini?" Aku berkata, "Ini bohong." Kong Jiu terus berkata dengan dingin, tetapi pada saat ini, matanya juga meledak. Gelombang niat membunuh yang besar dipaksakan ke arah Wu Yun. Harus dikatakan bahwa bahkan Wu Yun pun merasakan sedikit gemetar di bawah tekanan kuat Kong Jiu. Bagaimanapun, kesenjangan kultivasi antara Kong Jiu dan dia terlalu besar. Kesenjangan ini tidak dapat dijembatani oleh kekuatan eksternal apapun. Untung saja daya tahan mental Wu Yun cukup kuat, jika orang biasa pasti sudah pingsan total dan mengakui segalanya kepada Kong Jiu. Setelah beberapa saat, Wu Yun menarik napas dalam-dalam, dengan tenang, dan memaksa dirinya untuk tenang kembali. Palsu. Bagaimana bisa palsu? Setelah saya mengambilnya dari ruang batu di dalam, saya berlari jauh-jauh ke sini. Saat dia mengatakan itu, wajah Wu Yun berubah dan dia tampak panik. Tuan Kong Jiu, Anda tidak curiga saya mengubahnya secara pribadi, bukan? Bagaimana mungkin? Saya tidak memiliki keberanian di depan Anda. Kong Jiu tidak berkata apa-apa lagi, tetapi matanya tidak pernah beralih dari Wu Yun. Setelah sekitar 3 napas, ekspresi suram Kong Jiu yang awalnya tiba-tiba menjadi rileks. Senyuman muncul di wajahnya dan dia menepuk bahu Wu Yun. Dia berkata dengan tenang, "Aku tahu, itu benar. Maaf kamu tidak punya nyali untuk berbohong padaku. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Kong Jiu terbang ke depan lagi. Wu Yun pun menyeka keringat dingin di keningnya dan berpikir, bajingan ini, ternyata dia sengaja menipuku, sial, dia hampir membeberkan rahasianya. Ini sungguh berbahaya. Faktanya, Kong Jiu memang belum pernah melihat mata iblis Tianji ini, namun ketika dia bersentuhan dengan pecahan ungu ini, dia merasakan ada yang tidak beres. Saat itulah dia dengan sengaja menipu Wu Yun. Dia mengenal Xiao Feng, dan di bawah tekanan besarnya sekarang, jika Xiao Feng benar-benar berbohong, dia pasti akan mengakui segalanya. Tapi Xiao Feng tidak mengaku, jadi dia tidak terlalu curiga.
Adapun apakah Xiao Feng diam-diam telah menyatu dengan mata iblis Tianji, dia tidak meragukannya. Toh mata iblis Tianji ini hanyalah sebuah pecahan, jika ingin memadukannya harus memiliki mata yang berbeda. Dan dia tahu bahwa Xiao Feng tidak memiliki mata yang aneh. Segera, mereka meninggalkan lorong kecil, dan kemudian terbang melewati lorong besar di luar untuk sementara waktu. Akhirnya kami sampai pada titik balik. Di sini, lorongnya tidak lagi lebar seperti di luar, melainkan sudah mulai melengkung. Pada saat yang sama, lorong-lorong melengkung ini tidak lagi hanya satu, tetapi bercabang menjadi puluhan. Kong Jiu memilih satu secara acak, dan keduanya bergegas masuk. Setelah terbang jauh di lorong yang berkelok-kelok ini, mereka menemukan ruangan batu yang agak luas. Kong Jiu berhenti, melambaikan tangannya dan berkata, "Beristirahatlah di sini sebentar. Ketika cedera Lin Yi pulih, kita akan bergerak maju." Wu Yun mengangguk dan menurunkan Lin Yi. Kong Jiu memberi Lin Yi beberapa pil dan mengirimkan sebagian kekuatan abadi kepadanya. Dia hanya berhenti setelah Lin Yi pulih dari komanya dan dapat menyembuhkan lukanya sendiri. Untuk sesaat, hanya Wu Yun dan Kong Jiu yang tersisa di ruangan batu. Wu Yun tidak mengatakan apapun kepada Kong Jiu. Tapi saat aku memikirkan pecahan mata iblis ekstrim hari itu, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul. Setelah merenung sejenak, dia berkata, "Tuan Kong Jiu, harta langka tingkat apa yang dimiliki mata iblis Tianji di Gua Yuling ini? Apakah ada yang lebih berharga dari itu?" Kong Jiu melirik ke arah Wu Yun dan berkata dengan ringan, "Iblis Tianji mata, murid harus dianggap sebagai harta langka tingkat tinggi di dalam gua. Setiap kali Gua Yuling dibuka, ada banyak harta langka tingkat rendah, disertai dengan harta langka tingkat tinggi. Dan kali ini, murid iblis Tianji, itu seharusnya menjadi satu-satunya harta karun eksotis tingkat tinggi. Tujuan membawamu ke Gua Yuling kali ini adalah untuk menunjukkan kepadamu, dan jika ada kesempatan, aku akan membawamu untuk mengambil beberapa harta karun eksotis tingkat rendah." Saya tidak menyangka. Biarkan saya bertemu dengan mata iblis Tianji ini. Jadi tugas kita saat ini adalah menemukan dan memperjuangkan sisa pecahan mata iblis Tianji. Tapi jangan khawatir, sejak aku membawamu ke sini, jika ada harta langka tingkat rendah, aku akan tetap memperjuangkannya untukmu. Oke, berhenti bicara omong kosong. Sementara Lin Yi sedang dalam penyembuhan, kamu harus segera mengembalikan kekuatan abadi. Kami akan berangkat setengah seperempat jam lagi. Setelah mengatakan itu, Kong Jiu tidak berkata apa-apa dan masuk. Keadaan mengatur nafas. Bab 1616 Dao menjadi sumber esensi. Wu Yun memandang Kong Jiu yang sedang mengatur nafasnya, dan menatap Lin Yi lagi. Dia awalnya ingin memberi tahu Kong Jiu tentang Lin Yi, tetapi setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Bagaimana Lin Yi adalah seseorang tidak ada hubungannya dengan dia. Lagi pula, kehadiran Lin Yi sebenarnya bukanlah hal yang buruk baginya. Pertama, karena perjanjian Tuan Pelayan, Lin Yi tidak akan menyakitinya untuk saat ini. Kedua, dia tahu bahwa Lin Yi mungkin memiliki ide yang sama dengannya dan cepat atau lambat akan menyerang Kong Jiu. Apalagi berdasarkan sikap Kong Jiu terhadap Lin Yi, jika Lin Yi benar-benar menemukan peluang, dia mungkin bisa berkomplot melawan Kong Jiu. Ketika saatnya tiba, Wu Yun memanfaatkan situasi ini dan membunuh mereka berdua, yang akan sangat menenangkan. Karena itu, menjaga Lin Yi masih sangat berguna bagi Wu Yun. Setengah jam kemudian, Lin Yi akhirnya bangun dan berbalik. Namun, karena cedera sebelumnya cukup serius, tentu saja mustahil untuk pulih sepenuhnya dalam waktu sesingkat itu. Namun, dengan bantuan ramuan yang diberikan oleh Kong Jiu, dia dapat pulih hampir sepenuhnya. "Apakah kamu sudah bangun? Apakah gerakanmu baik-baik saja?" Kong Jiu bertanya ketika Lin Yi bangun. "Terima kasih Tuan Kong Jiu atas ramuannya." Lin Yi mengucapkan terima kasih dengan munafik. "Baiklah, ayo pergi." Kong Jiu melambaikan tangannya, lalu terbang dan menuju ke depan lorong lagi. Lin Yi melirik Wu Yun dan berkata dengan suara yang dalam, "Sekarang Yu Yi sudah mati, kamu adalah satu-satunya penanda tangan perjanjian Tuan Pelayan. Jika kamu menghadapi bahaya, kamu harus berdiri di depanku. Apakah kamu mendengar aku?" "Ya." Wu Yun mengangguk sebagai jawaban.
Sesaat kemudian, keduanya dengan cepat mengikuti jejak Kong Jiu. Namun pada saat ini, serangkaian suara gemuruh yang keras tiba-tiba terdengar dari belakang. Wu Yun dan Lin Yi sama-sama memiliki keraguan di mata mereka. Kong Jiu juga melihat ke belakang. Lalu dia berkata dengan tenang, itu penghalang Wu yang telah dibuka. Ayo, mereka masuk. Cepat temukan pecahan kedua dari mata iblis Tianji. Setelah mengatakan itu, Kong Jiu menuju ke depan lagi. Lin Yi mempercepat, terbang ke sisi Kong Jiu, dan bertanya, Tuan Kong Jiu, orang-orang itu datang lebih awal dari kita, bagaimana jika potongan kedua, atau bahkan pecahan mata iblis Tianji lainnya, telah diambil? Wu Yun sebenarnya sangat tertarik dengan pertanyaan Lin Yi. Tapi Kong Jiu kembali menatap Lin Yi dan hanya mengucapkan satu kata. Ambil. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, tapi Wu Yun mengerucutkan bibirnya. Diam-diam berkata, sepertinya Kong Jiu juga sangat rakus terhadap mata iblis Tianji. Namun, ini tepat. Jika Kong Jiu bersedia memperjuangkannya dengan cara apapun, itu akan menyelamatkan saya dari masalah. Saya hanya perlu untuk mencobanya pada akhirnya. Dengan Oriole di belakang, ini adalah akhir yang sempurna. Wu Yun juga harus menangkap semua pecahan mata iblis Tianji. Dia takut Kong Jiu akan mengambil sikap mengambilnya atau tidak, kalau begitu dia akan mendapat masalah. Kini melihat sikap Kong Jiu, Wu Yun tersenyum diam-diam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia semakin menyukai Kong Jiu. Secara tidak sengaja, Wu Yun melirik Lin Yi tidak jauh di depan. Meski Lin Yi juga tenang, Wu Yun bisa melihat dari sudut mulutnya yang sedikit melengkung. Dapat dinilai bahwa Lin Yi saat ini mungkin memiliki rencana yang sama dengan Wu Yun. Dia mungkin juga ingin menggunakan Kong Jiu untuk mengambil barang itu, lalu membunuh jangkrik dengan belalang. Setelah mereka bertiga berjalan melewati jalan berkelok-kelok untuk jarak tertentu, lambat laun mereka menyadari bahwa bagian depan tidak lagi damai. Samar-samar aura orang kuat datang. Meski jaraknya tidak dekat, namun terlihat jelas bahwa mereka telah sampai di tempat berkumpulnya orang-orang. Murid Wu Yun sedikit menyusut dan berkata pada dirinya sendiri, ada orang di depanmu. Mereka belum pergi dari sana. Mungkinkah ada harta langka di sana? Apakah itu pecahan lain dari mata iblis Tianji? Jika jadi, banyak sekali orang mau. Mungkin sulit untuk mengambilnya. Sementara Wu Yun berpikir, Kong Jiu di depannya tiba-tiba berhenti. Dia memperingatkan dengan suara rendah, hati-hati, ada orang di depanmu, dan jumlah mereka cukup banyak. Menurut persepsiku, ada sekitar 5 orang di 99 kembali ke satu alam, sekitar 15 orang-orang di tahap pertama Dao, dan ada lebih banyak lagi orang dengan tingkat kultivasi lain. Terlalu banyak. Dengan begitu banyak orang berkumpul di sana, saya khawatir ada harta karun yang aneh. Apakah itu pecahan dari Dao mata setan Tianji? Lin Yi bertanya. Entahlah, ayo kita lihat dulu. Kong Jiu melambaikan tangannya, lalu melambat dan berjalan ke depan. Wu Yun dan Lin Yi mengikuti. Namun pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi terdengar di benak Wu Yun. Hei, bocah nakal, cobalah untuk mendapatkan harta langka itu di depanmu. Tidak ada gunanya bagimu, tapi itu sangat berguna bagiku. Tidak ada gunanya bagiku, tapi itu sangat berguna bagimu. Kata Wu Yun terkejut, lalu apa itu? Tao menjadi sumber esensi. Lonceng penciptaan ilahi menjawab. Tao menjadi sumber esensi. Wu Yun masih belum mengerti. Dari awal Dao besar hingga tingkat ke-9, perlu untuk menerobos ke-99 kembali ke satu alam. Sebelumnya, saya tidak menerobos ke-99 kembali ke satu sekaligus karena kurangnya dari sumber esensi Dao ini. Lonceng penciptaan ilahi menjelaskan. Wu Yun mengangguk diam-diam, lalu berkata, jangan khawatir, dari apa yang kamu katakan, benda ini cukup berharga. Kong Jiu pasti tidak akan melepaskannya ketika saatnya tiba. Biarkan dia mengambilnya dulu, dan kami akan mengambilnya. Bersama-sama ketika kita pergi keluar. Tidak. Lonceng penciptaan ilahi segera menggelengkan kepalanya dan berkata, anak nakal, Kong Jiu kini telah mencapai tingkat ke-399 kembali ke 1, dan jalannya telah selesai. Jalan untuk menjadi sumber esensi ini mungkin tidak menarik bagi Kong Jiu. Mendengar ini, Wu Yun mengerucutkan bibirnya dan berkata,
Sial, bajingan tua, karena kamu bisa merasakan harta karun eksotis apa yang ada di depanmu. Aku khawatir kamu juga tahu berapa banyak orang kuat yang ada di depanmu, kan? Ada 5 orang di 9 kembali ke satu alam. Sobat, bagaimana kamu ingin aku meraihnya? Cari jalan, aku harus mendapatkan benda ini. Bayangkan saja, jika saya menerobos ke titik 99 kembali ke 1, bukankah itu hal yang baik bagi Anda? Lonceng. Penciptaan ilahi terus menghasut. Apa yang bisa kulakukan? Apakah aku akan mati? Wu Yun hampir tidak bisa menahan kata-kata kutukan. Lonceng penciptaan ilahi mengatakannya dengan sederhana, tetapi apakah ini mungkin? Setelah merenung sejenak, Dewa Pencipta Zong berkata, apa yang saya katakan tentang menemukan cara adalah agar Anda menemukan cara untuk mendorong Kong Jiu mengambilnya, bukan agar Anda mengambilnya sendiri. Mendorong Kong Jiu. Alis Wu Yun perlahan berkerut. Seperti yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi, jika dia bisa menembus ke titik 99 kembali ke 1, itu akan luar biasa. Namun, ia juga mengatakan bahwa Kong Jiu tidak akan terlalu tertarik dengan hal ini. Bagaimana ia bisa menyemangatinya? Setelah merenung sejenak, Wu Yun berkata dengan tenang, bajingan tua, jangan khawatir. Ketika kamu sampai di tempat itu, lihatlah sebelum berbicara. Saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuk Kong Jiu. Tak lama kemudian, di bawah kepemimpinan Kong Jiu, mereka telah mencapai jalan berkelok-kelok ini, ujung lorong. Di ujung lorong, sebuah tanah datar yang sangat terbuka muncul di depan mereka. Seperti yang diketahui sebelumnya, jumlah orang kuat yang berkumpul di dataran sangat banyak. Tingkat kultivasi Wu Yun tidak cukup untuk menonjol di antara orang banyak. Namun, karena kebanyakan dari mereka adalah orang kuat di tahap pertama Dao besar. Sebagian besar ahli alam 99 Guyi melihat dan menemukan bahwa itu adalah sumber esensi Dao Cheng dan pergi. Kedatangan Kong Jiu langsung menarik perhatian banyak orang berkuasa di bawah ini. Bab 1617 Sikap Kong Jiu. Saat Kong Jiu memimpin Wu Yun dan Lin Yi muncul, ribuan pasang mata menatap mereka. Segala jenis orang ini telah menjelma menjadi manusia, tetapi mereka bukanlah manusia. Beberapa dari mereka berubah seperti manusia. Beberapa di antaranya aneh, mirip manusia tapi bukan manusia, dan terlihat menjijikkan. Mungkin inilah sebabnya mereka membenci manusia. Mereka ingin menjadi manusia, tapi mereka bukan manusia. Mata yang menatap Kong Jiu dan yang lainnya penuh ketakutan dan kebencian. Umat manusia selalu dibenci oleh semua ras di dunia. Bukan hanya karena penampilan ras manusia yang paling standar, semua ras ingin mengubah penampilannya agar sama dengan ras manusia. Terlebih lagi karena di antara jalur budidaya, umat manusia adalah yang paling mudah untuk dikembangkan. Dalam umat manusia, mereka yang telah mengamalkan Taoisme selama ribuan tahun dianggap berumur panjang. Bagi kebanyakan orang, latihan ratusan tahun sudah cukup. Bahkan beberapa orang jenius bisa mencapai pencerahan dalam beberapa dekade. Untuk semua ras lain kecuali ras manusia, waktu pelatihan minimum diukur dalam ribuan tahun. Tidak hanya itu, jika mereka ingin mencapai pencerahan, mereka harus mengalami penyiksaan dan bencana petir yang lebih menyakitkan dibandingkan umat manusia. Daripada mengatakan bahwa mereka membenci umat manusia, lebih tepat dikatakan bahwa mereka cemburu. Pada saat ini, jika bukan karena budidaya Kong Jiu di Jiu-Jiu Guyi tingkat ketiga, dia akan mampu menekannya. Kalau tidak, saya khawatir orang-orang ini sudah lama menerkam mereka dan memotong Wu Yun dan yang lainnya menjadi beberapa bagian. Dan Kong Jiu secara alami menyadari permusuhan di mata ini. Dia melambaikan tangannya dan berkata, semuanya, saya hanya lewat. Saya tidak punya niat bersaing dengan Anda untuk mendapatkan sumber esensi spiritual. Anda melanjutkan, dan saya akan pergi bersama murid-murid saya. Mendengar kata-kata Kong Jiu, ini. Mata bermusuhan sedikit rileks. Kemudian Kong Jiu berbisik kepada Lin Yi dan Wu Yun, ayo, kita berkeliling dan terus berjalan ke dalam. Setelah mengatakan ini, dia benar-benar berjalan menuju ke dalam. Lin Yi tidak tahu dan mengikuti Kong Jiu. Tapi Wu Yun tidak bisa bergerak lebih jauh. Dia mengangkat kepalanya dan melirik, dan di bagian atas dinding gua di depannya,
ada cahaya samar yang muncul dari balik dinding gua. Meskipun sumber esensi Dao Cheng belum muncul, tampaknya sumber itu tersembunyi di dalam dinding gua, dan pasti akan segera muncul. Meskipun Wu Yun tidak tahu tentang sumber Tao Cheng Jing. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang hanya dapat digunakan oleh praktisi pada tahap awal Dao-Dao, dan tidak ada gunanya baginya saat ini. Terlebih lagi, dengan tingkat kultivasinya saat ini, mencapai awal Dao besar berada di luar jangkauannya, dan itu tidak terjadi dalam semalam. Adapun orang-orang kuat yang hadir, kebanyakan dari mereka ingin bertarung demi mereka yang berada di tahap pertama jalan dan mereka yang berada di bawah tahap awal jalan, kebanyakan dari mereka hanya menonton kegembiraan. Adapun 5 pembudidaya alam Jiu Jiu Guyi, saya khawatir mereka juga merebutnya untuk generasi atau murid mendatang. Ngomong-ngomong, satu-satunya yang benar-benar memiliki kesempatan untuk merebut sumber Dao Cheng Jing adalah 5 kultivator dari alam 99 kembali ke 1 dan 15 kultivator dari alam penyelesaian Dao pertama. Yang lain tidak punya peluang. Dan justru karena itulah Wu Yun tidak segera mengikuti Kong Jiu. Bagaimanapun, lonceng penciptaan ilahi telah berulang kali memintanya menemukan cara untuk membujuk Kong Jiu. Melihat situasi saat ini, jika Kong Jiu mau mengambil tindakan, peluang untuk merebutnya sangat tinggi. Lagi pula, para penggarap alam Jiu Jiu Guyi yang hadir agak lebih lemah daripada Kong Jiu jika dilihat dari aura mereka. Selama mereka tidak bekerja sama untuk mengepung Kong Jiu pasti akan memenangkan sumber energi spiritual ini. Namun yang terpenting sekarang adalah bagaimana membujuk Kong Jiu. Karena yang jelas, Kong Jiu tidak ingin mengambil tindakan. Dia tidak ingin menyinggung perasaan banyak orang. Xiao Feng, apa yang kamu lakukan di sini? Cepat dan ikuti. Saat Wu Yun berpikir, suara Kong Jiu terdengar dari depan. Pada saat yang sama, tatapan suram Lin Yi juga menyapu. Wu Yun sekali lagi melirik lingkaran cahaya samar di dinding rongga atas. Dia mengerutkan kening, berkata oh, dan melangkah mengikuti Kong Jiu. Untuk sementara, dia tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk membujuk Kong Jiu agar mengambil tindakan. Bukan karena aku mengkhawatirkan hal lain, tapi karena aku takut rahasiaku terbongkar, maka itu tidak akan semudah itu. Namun pada saat ini, suara lonceng penciptaan ilahi segera terdengar. Hei, bocah nakal, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak ingin pergi begitu saja, kan? Pikirkan cara dan biarkan Kong Jiu memperjuangkannya. Tidak bisakah kamu memahami situasi ini dengan jelas? Selama Kong Jiu bersedia mengambil tindakan, Dao ini akan menjadi master. 99% sumbernya adalah miliknya. Dengan kekuatannya, dia dapat menekan semua orang yang hadir. Ketika saatnya tiba, kamu akan dapat melarikan diri tanpa ada masalah. Sial, itu mudah untuk dikatakan. Wu Yun menjawab dengan mulut datar, aku bisa melihat dengan jelas, tetapi apakah kamu sudah melihat situasiku dengan jelas? Kong Jiu jelas tidak ingin mengambil tindakan. Segera saat aku membuka mulutku, dia akan langsung menimbulkan kecurigaannya. Jika tidak ada cukup alasan yang tepat, begitu rahasianya terungkap, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Kamu harus menghabiskan waktumu dalam pelarian. Adalah alasan yang cukup, mungkin tidak mungkin untuk membujuk Kong Jiu. Begitu sumber esensi spiritual Dao diambil oleh Kong Jiu, orang-orang ini mungkin akan segera berbalik melawan Kong Jiu, termasuk saya dan Lin. 1. Lakukan pengejaran tanpa akhir. Menurutmu alasan apa yang bisa kutemukan sehingga Kong Jiu rela dikejar oleh begitu banyak orang kuat demi muridku yang rendah hati? Ini jelas, semoga berhasil. Shen Zong juga terdiam oleh apa yang dilakukan Wu Yun dikatakan. Untuk sesaat, saya tidak tahu bagaimana cara berbicara. Namun, dia benar-benar tidak mau menyerah pada sumber esensi spiritual ini. Sekarang, satu-satunya celah antara dia dan alam Jiu Jiu Guyi adalah sumber Tao Cheng Jing. Apalagi walaupun hal semacam ini tidak begitu berharga, namun merupakan sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak bisa dicari. Sekali dilewatkan, entah kapan akan ditemui lagi nanti. Setelah memikirkannya, Dewa Pencipta Zong Yi mengertakkan gigi dan berkata, kamu bocah, jika aku memberitahumu sesuatu, apakah kamu setuju? Ada apa? Katakan padaku.
Tapi aku berjanji sebelumnya bahwa kamu ingin aku mati. Tidak mungkin. Wu Yun berkata tak berdaya dan tidak puas. Bab 1618 Peti Mati Kristal. Selama aku mendapatkan sumber esensi spiritual ini, dan ketika aku menerobos 99 kembali ke 1, aku dapat dengan mudah membunuh Kong Jiu. Nada lonceng penciptaan ilahi sangat tegas. Tapi Wu Yun penuh dengan keraguan. Sial, bajingan tua, jangan membual padaku. Lagi pula, Kong Jiu juga seorang kultivator Jiu-Jiu Guyi tingkat ketiga. Apalagi dia telah mencapai tingkat Jiu-Jiu Guyi. Itu sudah bertahun-tahun, dan kamu baru saja membuat terobosan, dan kamu berani membuat pernyataan seperti itu. Kamu tidak tahu apa-apa, ada beberapa hal yang masih terlalu lemah untuk kamu alami, dan aku tidak bisa menjelaskannya kepadamu, tapi izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda bisa membunuh orang di seluruh alam? Musuh. Saya juga bisa melakukannya. Lonceng penciptaan ilahi berkata dengan sangat samar, tetapi sepertinya memang begitu. Wu Yun menghela nafas, dia benar-benar tidak ingin berbicara, karena dia tahu meskipun dia berbicara, itu tidak akan banyak berpengaruh. Tapi jika aku tidak memberitahunya, aku khawatir bajingan tua itu akan menyimpan dendam seumur hidupnya. Dalam hal ini, mintalah dengan santai agar lonceng penciptaan ilahi menyerah. Hei, bajingan tua, izinkan saya memberitahu Anda, saya hanya akan bertanya sekali. Jika Kong Jiu tidak setuju, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Saat dia berbicara, Wu Yun membuka mulutnya dan berkata, Kong Jiu Tuan, ini. Namun, sebelum Wu Yun selesai berbicara, dalam sekejap, hanya terdengar ledakan dan ledakan keras. Yang terjadi selanjutnya adalah getaran spasial yang mengerikan. Seluruh tanah dan bahkan seluruh ruangan berguncang. Hal yang bergetar paling hebat adalah apa yang pernah dilihat Wu Yun sebelumnya, dinding gua di atasnya dengan lingkaran cahaya samar. Apa yang terjadi? Siapa yang menyentuh suatu mekanisme? Kenapa tiba-tiba begitu bergetar? Untuk sesaat, segala macam tuduhan dan pertanyaan yang penuh kemarahan datang. Bisa dikatakan ada keluhan. Kong Jiu juga berhenti pergi. Meskipun gemetaran ini tidak dapat menghentikannya, dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Wu Yun tidak memahaminya pada awalnya, tetapi pada saat ini, lonceng penciptaan ilahi di tubuh Wu Yun tiba-tiba berbicara. Kamu bocah, kami sangat beruntung. Kesempatan telah tiba. Ini pertanda bahwa sumber esensi spiritual akan segera lahir. Sekarang, kamu harus menambahkan bahan bakar ke dalam api dan biarkan Kong Jiu mengambil tindakan. Saat ini, ketika suara lonceng ilahi penciptaan baru saja jatuh, tiba-tiba dinding gua di atasnya retak dengan cepat seperti dinding es yang pecah. Retakan dengan cepat menyebar, dan potongan kerikil berjatuhan dari atas. Orang-orang kuat di bawah menggunakan kekuatan abadi mereka untuk membangun perisai pelindung untuk mencegah mereka terkena kerikil ini. Kong Jiu juga mengumpulkan perisai pelindung untuk melindungi mereka bertiga. Pada saat ini, Kong Jiu untuk sementara waktu melepaskan gagasan untuk pergi, matanya terbakar dan dia menatap bagian atas kepalanya. Tuan Kong Jiu, apa yang terjadi? Apakah berita kelahiran Dao Cheng Jingyuan begitu besar? Tanya Lin Yihu. Kong Jiu tidak menoleh ke belakang, saat ini keraguan mulai muncul di matanya yang berapi-api. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ada yang salah, ini terlalu aneh. Sepertinya kita semua telah tertipu oleh ilusi ini. Apa yang tersembunyi di bawah dinding gua di atas pasti lebih dari sekedar sumber Tao. Cheng Jing. Setelah mengatakan ini, mata Wu Yun tiba-tiba mengembun. Dia diam-diam berpikir, tidak sesederhana itu. Mungkinkah ada sesuatu lain yang tersembunyi di balik dinding gua selain sumber Tao Cheng Jing? Apakah itu pecahan kedua dari mata iblis Tianji? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, penuh keraguan. Faktanya, hampir semua orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama. Mata semua orang terbakar, penuh keraguan, penuh ekspektasi, ingin tahu apa yang terjadi. Selain sumber Tao Cheng Jing, apalagi yang tersembunyi di balik dinding gua ini? Namun, seluruh dinding gua bagian atas, selain retakan yang cepat, tidak langsung runtuh. Semua orang masih belum bisa melihat apa yang tersembunyi di balik dinding gua yang retak.
Bajingan tua, bisakah kamu merasakannya? Apakah ada harta langka lainnya di balik dinding gua ini? Dengan cemas, Wu Yun bertanya pada lonceng penciptaan ilahi. Entahlah, tapi aku merasa benda yang akan muncul dari balik dinding gua itu ada hubungannya denganku. Terdengar suara lonceng penciptaan yang tak kalah penuh kegembiraan dan kecemasan. Tentu saja, dia tidak begitu yakin apa yang ada di baliknya. Tapi Wu Yun tidak bisa menahan cibirannya. Dia tidak terlalu memikirkannya, dia hanya merasa apa yang dikatakan lonceng penciptaan ilahi agak konyol. Dia bercanda, bajingan tua, kamu benar-benar tidak tahu malu, dan hal yang akan muncul ini berhubungan erat denganmu. Lalu aku juga mengatakan bahwa hal ini berhubungan erat denganku. Bukan hanya kamu dan aku, semuanya hadir, setiap orang merasa bahwa objek ini terkait erat dengan mereka. Setelah mengatakan ini, Wu Yun menunggu bantahan dari lonceng penciptaan ilahi. Biasanya, dengan sifat lonceng penciptaan ilahi, jika Wu Yun menggodanya seperti ini, dia pasti akan segera mundur. Namun, setelah beberapa saat, Wu Yun mulai merasa ada yang aneh. Lonceng Dewa Pencipta sepertinya menutup telinga terhadap leluconnya dan bahkan tidak menjawab. Ini sangat tidak normal. Murid Wu Yun menyusut dan dia diam-diam berspekulasi, mungkinkah tua ini benar-benar memperhatikan sesuatu? Dalam hal ini, hanya ada satu kemungkinan, lonceng penciptaan ilahi tergoda oleh apa yang akan segera muncul. Apalagi itu jenis yang harus didapat. Kalau tidak, dia tidak akan terlalu serius. Terlebih lagi, hal ini mungkin lebih penting daripada sumber Tao Cheng Jing. Karena Dao Cheng Jing Yuan dan lonceng penciptaan ilahi sebelumnya tidak begitu serius, mereka hanya mendorong Wu Yun untuk membujuk Kong Jiu. Saat Wu Yun sedang merenung, tiba-tiba, dia melihat cahaya keemasan menyilaukan muncul dengan ganas dari balik dinding gua yang retak. Cahaya keemasan ini begitu menyilaukan bahkan makhluk seperti Kong Jiu pun tidak berani melihatnya secara langsung. Dan Wu Yun dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menutup matanya. Sesaat kemudian, energi mengerikan menghantam Wu Yun tidak membuka matanya untuk melihat karena cahaya keemasan belum menghilang. Namun, dia secara kasar dapat menyimpulkan bahwa sesuatu mungkin muncul dari balik dinding gua. Peti mati, sebenarnya ada peti mati yang tersembunyi di balik dinding gua. Tiba-tiba seseorang berteriak. Segera, lebih banyak seruan datang. Ada seseorang terbaring di peti mati. Siapa orang ini? Apakah dia pemilik gua Yuling? Bersamaan dengan itu terdengar seruan. Cahaya keemasan itu berangsur-angsur memudar. Meski masih mempesona, ia tidak lagi memiliki kekuatan menyilaukan yang begitu besar. Wu Yun mencoba yang terbaik untuk mencari. Saat melihat ini, dia membeku di tempat dan hampir membuat rahangnya ternganga. Dia melihat bahwa dinding gua yang retak semuanya telah runtuh, memperlihatkan ruang kosong dan kosong di balik dinding gua. Dan di ruang itu, ada peti mati kristal yang digantung. Di dalam peti mati, ada seseorang yang terbaring. Cahaya keemasan dilepaskan dari peti mati kristal. Namun, yang sangat mengejutkan Wu Yun adalah bukan peti mati kristal ini, tapi seseorang yang terbaring di peti mati ini. Karena dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Apalagi sangat familiar. Bab 1619 Inkarnasi Benda Suci. Wu Yun sangat akrab dengan orang itu, dan dia mengenalinya hanya dari profilnya. Pada saat yang sama, dia akhirnya mengerti mengapa lonceng penciptaan ilahi tiba-tiba menjadi begitu tidak normal. Karena orang di peti mati kristal itu adalah dia. Dengan kata lain, itu adalah eksistensi yang persis sama dengan lonceng Dewa Pencipta. Dia berbaring dengan tenang di peti mati kristal, memegang sumber esensi Tao di tangannya. Tentu saja, Wu Yun mengenalinya, tetapi yang lain tidak mengenali lonceng penciptaan ilahi. Karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat lonceng penciptaan ilahi. Mungkin jika Hei Guang ada di sini, dia akan bisa mengenalinya sebagai lonceng penciptaan ilahi. Pada saat ini, semua orang yang hadir saling memandang, masing-masing menebak siapa orang di peti mati kristal itu. Di sebelah telinganya, suara Lin Yi yang meminta Kong Jiu terdengar. Tuan Kong Jiu, siapa orang ini? Apakah dia penguasa Gua Yuling? Mengapa dia ada di sini? Mengapa dia muncul tiba-tiba? Tapi yang jelas, Kong Jiu juga tidak tahu.
Dia tidak berbicara, matanya tetap tidak bergerak, menatap peti mati kristal itu dengan kebingungan. Dia tidak tahu siapa orang di peti mati itu, dan dia bahkan tidak tahu mengapa peti kristal itu tiba-tiba muncul. Pada saat ini, orang lain, setelah beberapa saat terkejut, mulai memiliki pikiran jahat tentang peti mati kristal. Seseorang terbang ke depan dan mencoba membuka peti mati itu. Tapi dia dipaksa mundur oleh lingkaran cahaya keemasan pucat yang melilit peti mati kristal. Seseorang memusatkan serangannya dan mencoba menghancurkan peti kristal itu dengan paksa. Namun, cahaya keemasan yang menyelimuti luar peti mati itu seperti dinding tembaga dan dinding besi. Tidak peduli seberapa kuat serangannya, ia tidak dapat menggoyahkannya sedikit pun. Bahkan para kultivator yang berada di alam 99 kembali ke satu tidak dapat menerobosnya dengan seluruh kekuatan mereka. Dan semakin sering hal ini terjadi, semakin menarik perhatian dan keraguan semua orang. Awalnya, Kong Jiu yang selama ini berdiri di samping Wu Yun juga punya rencana untuk mengambil tindakan. Namun melihat pemandangan seperti itu, untuk sementara dia membatalkan rencananya untuk mengambil tindakan. Namun, semua orang menjadi semakin penasaran dengan kemunculan peti mati kristal yang tiba-tiba. Mungkin hanya Wu Yun yang mengetahui identitas orang di peti mati saat ini. Hanya dia yang bisa menebak secara kasar mengapa peti kristal ini tiba-tiba muncul. Namun, sebelum memastikannya, dia harus menanyakan pertanyaan kepada lonceng penciptaan ilahi. Bajingan tua, apakah itu kamu? Apakah itu tubuhmu, atau bagian lain dari dirimu? Setelah bertanya, Wu Yun berhenti bicara. Dia sedang menunggu jawaban dari lonceng penciptaan ilahi. Meskipun dia punya tebakan kasar, dia tidak yakin. Jika lonceng penciptaan ilahi mengangguk, maka dugaannya akan terbukti. Jika orang di dalam peti mati itu benar-benar lonceng penciptaan ilahi, apakah itu tubuhnya atau pecahan lainnya? Semua bisa dibuktikan. Kemunculan tiba-tiba peti mati kristal ini terkait dengan kedatangan lonceng penciptaan ilahi. Dengan kata lain, karena kedatangan lonceng penciptaan ilahi, peti mati kristal ini tiba-tiba muncul. Namun, lonceng penciptaan ilahi belum menjawab pertanyaan Wu Yun. Setelah beberapa saat, Wu Yun menekan lagi. Akhirnya, lonceng penciptaan ilahi menghela nafas sedih, tetapi tidak langsung menjawab pertanyaan Wu Yun. Youyu berkata, kamu bocah, sepertinya aku tahu siapa pemilik gua Yuling ini. Aku khawatir dialah satu-satunya di dunia ini yang bisa memberiku tempat tinggal seperti itu setelah kematian. Wu Yun terkejut. Lonceng penciptaan ilahi sepertinya menjawab pertanyaan itu, namun nyatanya itu membenarkan pertanyaan Wu Yun. Orang di peti mati itu sebenarnya dia. Namun, dia tidak menjawab apakah ini adalah bagian dari klonnya atau tubuh aslinya. Terlebih lagi, Wu Yun semakin penasaran saat ini, siapakah pemilik gua Yuling yang disebutkan oleh lonceng penciptaan ilahi. Sepertinya mereka memiliki hubungan yang baik. Dengan mengingat dua pertanyaan ini, Wu Yun bertanya lagi. Dihadapkan pada pertanyaan Wu Yun, lonceng penciptaan ilahi tidak menjawab, dan dia terdiam lagi. Meskipun Wu Yun cemas, dia tidak berdaya. Namun pada saat ini, tiba-tiba seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak. Mungkinkah orang di dalam peti mati itu adalah pemilik gua Yuling dan benda suci itu disembunyikan di sini? Benda suci. Jika itu benda suci, itu masuk akal. Setelah mencapai tingkat benda suci, kebanyakan dari mereka sudah memiliki kecerdasan tertentu dan memang bisa berubah menjadi bentuk manusia. Sejak awal, aku merasakan ada yang aneh. Ini hanya pinggiran dari lantai pertama gua Yuling. Jika yang tersembunyi di dalam peti mati ini adalah pemilik yang menciptakannya, bagaimana dia bisa menyembunyikan dirinya di sini? Segera setelah seruan itu, muncul perbedaan pendapat dan berbagai spekulasi. Setelah mendengar spekulasi tersebut, Wu Yun pun mulai merasa cemas. Tidak ada keraguan bahwa yang ada di dalam peti mati ini adalah lonceng penciptaan ilahi. Meskipun tidak ada yang bisa membukanya saat ini, jika mereka mengenali identitasnya, maka orang-orang ini tidak akan menyerah. Pada saat itu, jika jatuh ke tangan orang lain, itu akan sangat buruk. Benar saja, meski belum bisa dikonfirmasi, seseorang mulai berteriak dengan rakus. Itu adalah benda suci, haha, itu sebenarnya adalah inkarnasi dari benda suci.
Itu adalah keberadaan yang lebih menakutkan daripada artefak dengan roh. Jika aku bisa mendapatkannya, bukankah aku akan menjadi tak terkalahkan di masa depan? Milikku, itu pasti milikku. Tidak ada yang mau ketinggalan. Semua orang bersiap dan mulai memikirkan cara untuk membuka peti mati kristal. Berbagai suara pemboman yang keras datang dari peti mati kristal. Meskipun cahaya keemasan yang menjaga peti mati kristal itu sangat kuat, ia masih mendapat serangan putus asa dari kelompok orang ini. Cepat atau lambat, akan ada hari di mana hal itu akan hancur berkeping-keping. Saat itu, memikirkan hal ini, Wu Yun mulai menjadi cemas dan bertanya dengan mendesak, "Bajingan tua, kamu harus memikirkan cara. Begitu kamu diserang oleh orang-orang ini. Anak nakal, aku harus pergi." Kata-kata Wu Yun sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mendengar lonceng penciptaan ilahi mengatakan sesuatu yang tidak terduga, menyela dia. "Apa-apa? Ayo pergi." "Mau kemana?" tanya Wu Yun bingung. "Pergi." Dua kata pendek dari lonceng penciptaan ilahi membuat hati Wu Yun menciut tajam. Dia mulai merasakan firasat buruk. Bab 1620 Pengejaran. "Pergi. Tinggalkan di sini, atau tinggalkan tubuhku." Meskipun dia sudah menebak hasil umumnya, Wu Yun masih bertanya. Benar saja, hasilnya tidak mengejutkannya. Dewa penciptaan Zong berkata, "Jika aku meninggalkanmu, mungkin kami tidak akan bertemu denganmu lagi untuk waktu yang lama di masa depan." Apa? Wu Yun sedikit lengah, meskipun dia cukup kesal dengan orang tua ini. Namun, setelah menghabiskan bertahun-tahun bersama siang dan malam, Wu Yun tiba-tiba merasa enggan untuk pergi ketika dia tiba-tiba mendengar lonceng penciptaan ilahi mengatakan bahwa dia akan pergi. "Anak nakal, aku akan keluar dari tubuhmu nanti. Aku akan membuatmu kesulitan, tapi aku harus pergi. Dia sedang menungguku. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Hati-hati." Wu Yun kembali dikejutkan oleh kata-kata lonceng penciptaan ilahi. Kemudian, sebelum dia sempat bereaksi, dia tiba-tiba merasakan lonceng ciptaan ilahi yang ditempatkan di tubuhnya. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus. Dengan Wu Yun sebagai pusatnya, itu seperti gelombang pasang, dengan cepat menyapu daerah sekitarnya. Kekuatan besar ini segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Semua orang mulai mencari sumber kekuatan dahsyat ini. Selain itu, sebelum menemukan sumbernya, mereka juga menyadari bahwa kekuatan tersebut bukanlah hasil budidaya ras manusia atau ras lainnya, tapi benda suci. Karena kekuatan tersebut dipenuhi dengan aura penjelmaan suatu benda suci. Seseorang berseru, "Apa yang terjadi? Ada lagi nafas penjelmaan benda suci. Mungkinkah ada penjelmaan benda suci yang bersembunyi di antara kita?" Saya yakin. Sekarang saya akhirnya mengerti mengapa peti kristal ini tiba-tiba muncul. Lihat, ayolah, kedatangan penjelmaan benda suci inilah yang menariknya untuk muncul. Siapa itu dan di mana? Semua orang melihat sekeliling dan mulai mencari sumbernya. Dan segera, mereka mengarahkan pandangan pada Wu Yun. Kong Jiu, yang berdiri di samping Wu Yun, adalah orang pertama yang menyadarinya. Pada saat ini, dia menatap Wu Yun dengan wajah penuh keterkejutan, dan bertanya dengan bingung, "Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Apakah ada benda suci yang tersembunyi di tubuhmu?" Namun, tak lama kemudian, Kong Jiu menyadari sesuatu. Salah. Karena dia sedang menatap Wu Yun dengan mata berbisa saat ini, dia akhirnya menyadari teknik penyamaran yang dilakukan oleh Wu Yun. "Kamu bukan Xiao Feng, siapa kamu?" Tapi sebelum Wu Yun bisa menjelaskan, saat berikutnya, aura agung tercabut dari tubuh Wu Yun dalam sekejap. Saat berikutnya, seorang lelaki tua yang hanya setengah tubuh tetapi tampak persis seperti orang di dalam peti mati, sebuah keberadaan ilusi, terbang menuju peti mati kristal. "Hentikan dia, dia adalah inkarnasi dari benda suci." Seseorang mencoba mencegatnya, tetapi tingkat budidaya lonceng ilahi juga tidak rendah. Mungkin sulit untuk melawan musuh, tetapi hampir tidak mungkin menghentikan lonceng penciptaan ilahi hanya dengan beberapa gerakan. Segera, lonceng penciptaan ilahi terbang ke peti mati kristal. Yang aneh adalah peti mati kristal itu tidak menghentikan lonceng penciptaan ilahi. Dia dengan mudah membuka peti mati kristal dan berbaring di dalam. Saat dia masuk,
Seluruh gua tiba-tiba meletus lagi dengan gempa bumi yang membuat mustahil untuk berdiri diam. Setelah gelombang guncangan ini, dinding gua yang semula retak secara ajaib mulai pulih kembali. Kecepatan perbaikannya sangat cepat. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh gua untuk kembali tenang. Segalanya sepertinya tidak pernah terjadi, peti mati kristal itu telah hilang. Lingkaran cahaya samar yang memancar di dinding gua di bagian atas telah hilang. Semuanya barusan seperti mimpi. Ledakan. Seseorang bergerak, mencoba menerobos dinding gua di atas kepala lagi, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik di alam 99 Guyi tidak dapat mengguncang dinding gua sama sekali. Setelah beberapa kali percobaan, mereka perlahan-lahan menyerah. Namun, setelah menyerah, semua mata mereka mulai tertuju pada Wu Yun. Tangkap dia. Penjelmaan benda suci itu keluar dari tubuhnya. Dia pasti tahu tentang ini. Selama kamu menangkapnya, kamu akan punya kesempatan untuk mendapatkan penjelmaan benda suci itu. Entah siapa raung, hampir semuanya bergegas menuju Wu Yun. Namun, yang memiliki peluang terbaik untuk memenangkan hati Wu Yun adalah Kong Jiu yang paling dekat dengannya. Untungnya, Wu Yun memiliki pandangan ke depan untuk mundur jauh sebelum Kong Jiu dan yang lainnya dapat bereaksi. Namun, itu hanya soal mundur, jika ingin melarikan diri tidak semudah itu. Bahkan jika dia bisa menyingkirkan orang lain, termasuk para penggarap alam Jiu-Jiu Guyi termasuk Kong Jiu, dia tidak akan pernah bisa menyingkirkan mereka. Sial, bajingan tua, kamu mencoba membunuhku, kamu membunuhku. Wu Yun panik dan berlari ke depan. Jika dia tidak lari, dia akan menunggu untuk mati. Saat ini, menghadapi kejaran ribuan orang, mustahil untuk tidak panik. Lagi pula, di antara orang-orang ini, ada 6 kultivator di alam 99 kembali ke 15 orang kuat yang baru saja mencapai ranah Dao Dao. Dan sebagian besar orang di bawah ini juga memiliki kekuatan untuk membunuh Wu Yun dengan mudah. Terlebih lagi, ini bukan hanya tentang kejaran tentara di belakangnya, ada juga bahaya tak berujung yang menunggunya di depan. Wu Yun tidak tega meninggalkan lonceng penciptaan ilahi. Saat ini, dia sudah sangat membencinya. Orang ini tidak merasa damai bahkan ketika dia pergi, dan dia menyebabkan banyak masalah bagiku sebelum dia pergi. Berhenti, siapa kamu dan mengapa kamu berubah menjadi muridku Xiao Feng? Di belakangnya, Kong Jiu dan Lin Yi mengejar di depan sambil meraung marah. Wu Yun tidak menjawab, dan dia tidak berani diganggu untuk menjawab. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menilai apakah ada bahaya di depan. Yang bisa dia lakukan hanyalah melarikan diri. Pelarian tanpa tujuan. Tidak hanya ada suara gemuruh di belakangnya, tapi ada juga serangan yang melewatinya dari waktu ke waktu. Beberapa kali, dia hampir mati tertembak. Untungnya, dia nyaris menghindarinya setiap saat. Namun, momen ini berbeda dengan kegilaan dan urgensi lainnya. Ada cibiran samar di wajah Lin Yi. Hanya dia yang tahu bahwa dia telah menandatangani perjanjian tuan pelayan dengan Wu Yun, dan dia dapat mengontrol perilaku Wu Yun kapan saja jika dia mau. Ia tidak melakukannya saat ini karena merasa waktunya belum cukup matang. Terlebih lagi, dia siap memberitahu Kong Jiu tentang masalah ini, karena dia tahu bahwa masalah ini bukan lagi sesuatu yang bisa dia selesaikan. Dan rencananya adalah mengendalikan Wu Yun, memberitahu Kong Jiu, dan kemudian mereka pergi mencari peti mati kristal. Jika waktunya tepat, dan kemudian membunuh Kong Jiu, semuanya akan tetap menjadi miliknya. Tapi saya khawatir dia terlalu banyak berpikir, yang tidak dia ketahui adalah apa yang disebut perjanjian tuan pelayan layak disebutkan di depan Wu Yun dan tidak berpengaruh sama sekali.